pernikahan yang tanpa persiapan dan tanpa pengertian itu akan pada waktunya itu akan menjadi pernikahan yang tidak berhasil. Banyak orang yang melihat orang lain menikah, dia pengen menikah, tapi justru saya melihat bahwa orang-orang yang sudah dalam pernikahan justru pengen bubaran, pengen cerai. Ya, jadi kita belajar di sini bahwa untuk membangun keluarga yang di dalam Tuhan, kita harus melihat pada Sang Penciptanya. Nah, pernikahan merupakan awal dan fondasi dari sebuah keluarga. Di dalam satu keluarga ada suami dan istri, kemudian ditambah dengan anak-anak. Nah, saya mau katakan bahwa kalau kita bilang bahwa pernikahan adalah fondasi awal, berarti sangat penting buat saudara dan saya untuk menemukan pasangan yang bukan hanya sekedar seiman, tapi juga sepadan. Ya, mungkin untuk hal ini kita bisa bicara di lain topik, tapi saudara dan saya perlu menemukan pasangan yang bukan hanya seiman, tapi sepadan dan memiliki satu visi, memiliki satu tujuan. Nah, meskipun saya mendengar banyak orang berkata bahwa, oh pasangan saya ini saya berdoa dan saya dapat dari Tuhan. Segala sesuatu tidak berjalan otomatis, saudara. Jadi, walaupun kita percaya bahwa pasangan itu dari Tuhan, itu pun kita harus menjadi orang yang tepat. Dan dibilang bahwa kita harus bukan saja menemukan orang yang tepat untuk menjadi pasangan kita, untuk membangun kehidupan keluarga bersama-sama, tapi juga kita harus menjadi orang yang tepat. Dan juga bersama-sama kita harus melakukan hal-hal yang benar. Yang benar sesuai dengan apa? Yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk membangun keluarga, suami dan istri perlu bekerja sama untuk menghasilkan keluarga yang sukses dalam Tuhan. Ya, saya kasih contoh begini. Mungkin hari ini, pagi ini tidak semua yang sudah menikah, ada anak-anak muda juga di tempat ini. Tapi justru itu baik buat anak-anak muda untuk belajar, untuk mendengar saat ini sebelum kalian melangkah lebih jauh. Nah, saya mau kasih contoh bahwa begini, bahwa kalau kita bilang pasangan kita dari Tuhan saja, itu tidak otomatis kita akan punya keluarga yang luar biasa. Nah, contoh misalnya orang tidak bisa menerima gaji hanya karena dia muncul di tempat kerja. Benar? Jadi kalau saudara dan saya yang bekerja, kalau kita hanya muncul di tempat kerja, lalu kita diam saja, terus akhir bulan kita mau menerima gaji, tidak bisa saudara. Pasti saudara akan ditegur. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerjakan tugas-tugas yang menjadi bagian kita. Dan kemudian melakukannya dengan baik, dengan setia. Dan pada akhir bulan kemudian kita akan menerima upah kita. Kita menerima gaji tersebut. Nah, contoh lagi misalnya, seorang siswa. Seorang siswa bukan dia hanya mendaftarkan diri di sekolah. Kemudian pada akhir tahun dia menerima ijazah. Tidak seperti itu saudara. Tapi siswa harus datang setiap hari di sekolah. Dia harus absen, dia harus belajar, dia harus mengerjakan tugas-tugasnya, mengikuti ulangan, kemudian mengikuti ujian dan lulus baru menerima ijazah. Ya, jadi saudara bisa ngerti ya. Jadi kita enggak hanya bilang bahwa saya berdoa sama Tuhan dan saya pasti Tuhan kasih saya pasangan yang dari Tuhan dan itu otomatis saya akan punya keluarga yang bahagia. Tidak seperti itu ya saudara. Jadi untuk dapat membangun keluarga yang sesuai dengan ide dan rencana Tuhan,
saudara dan saya perlu belajar dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu tersedia dalam berbagai bentuk. Saudara bisa baca di Alkitab, saudara bisa baca ada di buku-buku renungan, saudara bisa baca di iPad, saudara bisa baca di HP. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak dari saudara dan saya, berapa banyak dari kita yang mau ambil waktu untuk sungguh-sungguh untuk belajar dari firman Tuhan. Ini pertanyaannya untuk kita semua, ya. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan, Hosea 4 ayat 6, saya baca dari terjemahan baru, dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imanku, dan karena engkau menolak pengenalan Allahmu, maka aku juga akan menolak anak-anakmu. Nah, saya mau baca satu versi dari Alkitab terjemahan Amplified. Dikatakan bahwa my people are destroyed for lack of knowledge. Lack of knowledge apa? Of my law where I reveal my will. Because you, the priestly nation, have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Jadi yang saya mau bawa kita untuk kita melihat, untuk kita mengerti di sini adalah begini. Firman Tuhan katakan bahwa umat binasa, di bahasa Indonesia dikatakan bahwa binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi di Amplified dikatakan binasa karena lack of knowledge. Lack of knowledge itu kurang pengetahuan. Nah, pengetahuan akan apa? Firman Tuhan katakan pengetahuan akan hukum-hukum Tuhan. Yang dimana di dalam hukum-hukum tersebut Tuhan menyatakan kehendaknya. Jadi waktu saudara dan saya kita mau belajar bagaimana untuk kita jadi keluarga yang sukses di dalam Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan, yang bisa memuliakan Tuhan melalui keluarga kita, kita harus belajar dalam firman Tuhan. Karena kalau kita lack of knowledge, kita tidak belajar dari hukum-hukumnya Tuhan, kita nggak akan tahu kehendak Tuhan apa untuk pernikahan ini. Ya, jadi Tuhan katakan lagi karena kamu imam-imam telah menolak pengetahuan ini, maka aku juga akan menolak kamu untuk menjadi imamku. Dan dikatakan bahwa karena kamu melupakan hukum-hukumku, aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ngeri kan saudara kalau kita baca ini? Jadi mari kita mau untuk belajar sama-sama, untuk kita dari firman Tuhan, supaya kita dapat menjadi keluarga yang sesuai dengan ide dan rencana Tuhan pada awalnya. Ya, saudara mau? Umat binasa bukan karena pengetahuan tidak tersedia, tapi dikatakan orang-orang atau umat sendiri yang menolak untuk belajar firman Tuhan tersebut. Nah, saya selalu katakan bahwa dalam keluarga ada orang tua. Orang tua bertugas untuk mengajarkan dasar-dasar firman Tuhan untuk anak-anaknya. Selalu saya katakan berkali-kali di sini bahwa bukan orang lain, bukan guru sekolah minggu, bukan guru agama di sekolah, tapi orang tua. Karena anak itu pertama-tama dia ada di dalam keluarga. Nah, kalau orang tua, kalau saudara dan saya, kita tidak belajar firman Tuhan, bagaimana kita mau ajarkan untuk anak-anak kita? Padahal firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengajarkan kepada anak kita kapanpun. Waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu berjalan, waktu kamu berbaring, kita harus mengajarkan. Nah, apa yang mau kita ajarkan kalau kita sendiri tidak penuh dengan firman? Kalau kita sendiri tidak mau belajar, ya saudara. Nah, saya mau share dengan kita semua ayat tema kita untuk
tema family ini Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Judulnya Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 adalah Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin ya saudara untuk firman ini. Nah, yang menarik, saya kemarin merenungkan Mazmur ini dan saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur ini. Judulnya Nyanyian Syara Salomo. Jadi nyanyian syara itu, kalau Mazmur itu ada orang Israel, mereka menyanyikannya saudara. Dan apa yang Tuhan ajarkan di dalam Mazmur ini adalah bahwa yang saya renungkan ya, adalah bahwa jika saudara dan saya, kita memegang dan kita mau melakukan firman-Nya, maka Tuhan akan membangun dan membawa keluarga kita ke tempat yang lebih tinggi. Ya, jadi waktu kita menaikkan syukur kepada Tuhan, waktu kita mengajar anak-anak kita, keluarga kita, kita membawa mereka untuk punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk membangun keluarga kita, membawa keluarga kita ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, saya mau share dengan saudara per ayat apa yang saya dapat. Jadi di ayat pertama tadi dikatakan bahwa ada dua hal yang saya dapat, dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah saudara, kita lihat di sini bahwa dikatakan bahwa sia-sia kalau orang itu melakukan sendiri. Kalau tanpa Tuhan itu sia-sia. Jadi Tuhan yang akan membangun. Tapi itu tidak meniadakan bahwa saudara dan saya enggak melakukan apa-apa. Seperti yang di awal tadi saya katakan. Yang contoh yang saya katakan tadi. Jadi pemazmur sedang mengajar kita bahwa kalau kita mau berhasil, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Tapi itu bukan berarti bahwa kita enggak melakukan apa-apa. Jadi Tuhan mau membangun keluarga kita, tapi kita tetap perlu untuk mengerjakan dan melakukan bagian kita. Amin saudara. Siapa yang setuju dengan hal ini? Ya. Nah, kemudian dikatakan juga di situ ada sia-sia kalau pengawal itu mengawal kota. Kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya, pengawal yang berjaga-jaga sia-sia. Jadi kita harus libatkan Tuhan. Nah, sebagai penjaga tentunya dia harus bertahan di gerbang tersebut dan mempertahankan. Kita harus melakukan bagian kita. Kita mempertahankan legacy yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita buat keluarga kita. Kita mengajar anak-anak kita, tapi tetap kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan perlindungan. Kita boleh berdoa buat anak-anak kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan perlindungan. Jadi Tuhan ingin melindungi dan membangun keluarga kita,
Tapi tentunya saudara dan saya harus mengundangnya masuk ke dalam kehidupan keluarga saudara. Baru hal ini bisa jalan. Karena sepintar apapun kita, sebisa apapun kita untuk mengajarkan banyak hal kepada anak-anak kita, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, gak akan ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya saudara, jadi itu ayat 1. Ayat 2 dan 3, saudara lihat di situ dikatakan bahwa sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, yang dicintai, beloved. Jadi Tuhan memanggil kita sebagai beloved, yang dikasihi. Ya. Kita semua secara pribadi kita perlu tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara. Supaya kalau kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kasih dari Tuhan itu akan memampukan kita untuk mengasihi anak-anak kita, untuk mengasihi orang-orang lain. Ya, jadi kita belajar juga dikatakan bahwa anak itu adalah upah. Ya, anak itu adalah hadiah, adalah pemberian dan bukan hukuman buat kita. Tapi tentunya saudara dan saya, pasti kita semua melewati waktu yang kita mengalami, saya mengalami dengan suami saya. Ada waktu-waktu yang berat. Waktu anak-anak masih kecil kita harus bekerja dan kita juga harus membagi waktu kita bekerja, melayani dan kemudian kita juga harus mengajar anak-anak kita. Ada sacrifice yang harus kita buat. Kadang-kadang kita berdua bergantian, jadi satu ajar dulu waktu malam. Misalnya suami saya mengajar matematika, mengajar kemudian saya tidur dulu, besok pagi baru saya bangun lebih pagi untuk ngajar yang lain. Jadi ada hal-hal yang harus kita buat, sacrifice yang harus kita buat. Nah tapi kadang-kadang tentunya kita mengalami juga bahwa anak itu gak selalu sempurna. Ada masa-masa yang dimana dia juga bergumul, kita juga bergumul, dan itu masa-masa yang tidak mudah. Bahkan waktu anak-anak mulai remaja pun, di masa-masa tertentu, mungkin ada yang melawan, ada sikap-sikap yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan. Saudara, saya juga mengalami stres di masa-masa itu. Dan saya ngomong sama suami saya, kenapa ya begini ya, apa ada yang salah ya yang kita ajarkan? Apa doa-doa kita itu Tuhan gak dengar ya seperti itu. Ada masa-masa seperti itu saudara. Tapi saya percaya waktu saya baca ayat ini kembali, saya kembali mengamenkan bahwa firman Tuhan katakan anak itu upah. Ada masa-masa sulit yang harus kita lewati. Tapi kita enggak menganggap bahwa apa yang anak-anak perbuat di masa-masa sulit itu adalah hukuman Tuhan buat kita. Mungkin ada orang tua yang bisa merasa seperti itu. Nah, waktu saya melihat kembali, saya belajar bahwa saya perlu tahu bahwa kasih Tuhan itu tersedia bagi saya. Bahwa Tuhan mengasihi saya dan kasih itu mengalir di dalam saya yang akan memampukan saya untuk mengasihi anak-anak saya. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa hal yang penting, salah satu hal yang penting yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah mengasihi anak-anak kita. Dan kita tidak dapat mengasihi dengan maksimal kalau kita tidak tahu terlebih dahulu bahwa Allah mengasihi kita. Bahwa Dia memanggil kita dengan yang dikasihi, yang dicintai. Amin saudara. Jadi waktu kita menerima kasih-Nya, kita akan mampu untuk mengasihi. Ya. Nah, kemudian ayat 4. Ayat 4 dikatakan bahwa anak itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak
diibaratkan sebagai anak panah. Nah, kita harus tahu, kita harus ngerti bahwa tangan kita adalah pahlawan. Firman Tuhan katakan kita pahlawan. Dan anak-anak itu adalah anak panah di tangan pahlawan. Jadi tangan kitalah yang sebagai orang tua yang akan menentukan kemana arah anak panah tersebut. Amin. Kadang-kadang kita suka begini, ada orang tua yang ya kita belajar di parenting bahwa ada masa-masanya di mana kita mulai melepaskan kepercayaan buat anak-anak, ada waktu demi waktu, ada tingkatannya. Tapi yang basicnya kita perlu tahu bahwa anak panah di tangan pahlawan, pahlawan itu yang mengarahkan, dia yang tahu kemana arah anak panah itu akan dilepaskan. Jadi keputusan untuk kemana arah panah itu akan dilepaskan, itu ada di tangan orang tua. Ada orang tua yang terserah anak saya aja. Dia mau apa, yang penting dia senang. Enggak, saudara. Tuhan rindu untuk memberikan pengaruh. Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua untuk kita melepaskan, kita membimbing, mendidik anak-anak panah itu. Dan kemudian kita akan melepaskannya pada waktunya. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengawasi dan mempersiapkan anak-anak panah ini untuk suatu waktu mereka akan pergi ke tempat di mana mereka seharusnya pergi. Saudara, memang gak mudah, waktu kita dengan anak-anak kita pun gak banyak. Dan mungkin ada masa-masa kita merasa gak tega ya kalau anak kita pergi jauh. Tapi percayalah kalau saudara dan saya taruh itu di tangan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan damai sejahtera dan kita tahu bahwa waktu anak-anak kita pergi kemanapun, di tempat yang Tuhan mau dia ada, di situ perlindungan Tuhan tetap ada buat mereka. Amin. Kemudian ayat 5. Ayat 5 ada dikatakan tentang berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Ya, jadi kalau kita belajar, pintu gerbang adalah akses masuk ke sebuah kota. Ketika musuh menyerang kota, konsentrasi musuh tentunya pada pintu gerbang. Jadi pintu gerbang ini adalah hal yang sangat penting. Kota bisa runtuh kalau akses dari pintu gerbang itu jebol, ya. Dan di kota-kota kuno, pintu gerbang adalah tempat terjadinya pertukaran dagang. Nah, yang saya mau kasih tahu buat kita semua, untuk kita belajar adalah begini. Cepat atau lambat, anak-anak kita akan pergi keluar dari pintu gerbang itu. Dan anak-anak kita nggak akan hanya di dalam pintu gerbang itu, tapi mereka akan keluar. Dan mereka akan ketemu dengan berbagai macam orang. Ada orang-orang yang baik, mungkin ada orang-orang yang sikapnya nggak baik, yang tidak jujur. Ada banyak macam orang di dunia ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang akan melindungi dimanapun anak-anak kita ini berada. Nah, di saat kita mengundang Tuhan menjadi bagian dalam keluarga kita, saya percaya bahwa anak-anak kita selamat dan aman dalam lindungan Tuhan. Ya, jadi tugas orang tua adalah mempersiapkan dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Kalau orang tua yang sudah mendidik anak-anaknya dengan baik selama anak-anak itu ada bersama-sama, dikatakan bahwa mereka tidak akan dipermalukan. Bahkan dikatakan bahwa mereka akan memuliakan Tuhan dengan kehidupan mereka. Jadi saya percaya, saya aminkan bahwa firman Tuhan di ayat 5 ini katakan bahwa ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin, saudara. Jadi itu yang saya mau share, apa yang saya renungkan kemarin buat saudara.
Nah kemudian ada 3 hal yang saya mau kita belajar. Ada 3 hal yang perlu kita pahami dalam membangun keluarga. Mungkin ada yang pernah saya share zaman dulu, tapi ini ada sedikit yang saya tambahkan. Jadi hal apa yang perlu kita tahu, perlu kita pahami dalam membangun keluarga? Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia adalah kasih dan penerimaan, ya. Jadi affection dan acceptance. Semua orang pasti mencari di mana dia dapat dikasihi, di mana dia dapat diterima. Ya, bukan anak-anak muda saja, tapi kita semua gitu. Dan kasih dan penerimaan adalah jaring pengaman di dalam keluarga. Saya mau kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan katakan bahwa Allah memberkati mereka lalu berfirman, Allah memberkati Adam dan Hawa ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Kita lewati dulu ya, nanti saya jelaskan. Jadi kita tahu bahwa anak adalah hasil dari sebuah hubungan intim. Hubungan intim yang benar adalah di dalam pernikahan. Bukan di luar pernikahan ya saudara. Dan di dalam pernikahan yang didasari oleh kasih dan penerimaan, anak itu kemudian dihasilkan. Nah, semakin suami dan istri intim, akan semakin mudah untuk menyelaraskan diri satu dengan yang lain. Dan akan semakin mudah untuk bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis. Karena kalau di dalam keluarga gak ada kasih, gak ada penerimaan, keluarga ini gak akan berjalan dengan baik. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Karena itu dia menciptakan manusia untuk supaya dapat menerima kasihnya. Ya, jadi karena Allah itu kasih, dia menciptakan kita untuk dia dapat memberikan kasihnya kepada kita. Dan kemudian kasih itu kita akan berikan atau kita salurkan juga buat orang lain. Amin. Nah, karena itu saudara, kalau kita baca mulai dari Kejadian, Tuhan katakan pada Adam begini, tidak baik untuk sendirian. Kenapa tidak baik untuk sendirian? Karena harus ada objek untuk dikasihi. Makanya Tuhan menciptakan Hawa. Ya, jadi Adam menerima kasih dari Tuhan dan kemudian Adam memberi kasihnya kepada Hawa, menyalurkan kasihnya kepada Hawa. Dalam sebuah keluarga, suami menerima kasih dari Tuhan dan kemudian dia menyalurkan pada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Nah, saya ingin kita belajar, ini prinsip untuk diketahui ya. Jadi istri itu butuh untuk menerima kasih dari suaminya. Jadi suami harus belajar, di dalam keluarga harus belajar untuk menerima kasih dari Tuhan. Untuk dapat memberi kasih kepada istrinya. Karena kalau dia nggak menerima kasih dari Tuhan, dia nggak akan dapat untuk memberi kasih juga. Dan istri perlu untuk punya hubungan dengan Tuhan, menerima kasih dari Tuhan, supaya dia dapat belajar untuk tunduk pada suaminya. Gak mudah ya ibu-ibu untuk tunduk, gak mudah. Tapi kalau kasih Tuhan itu ada di dalam kita, itu yang akan memampukan kita. Saya juga ngalami banyak hal yang kadang-kadang saya merasa, oh harus begini, gini. Tapi kalau sudah mulai mau berdebat, saya belajar gitu bahwa karena kasih Tuhan yang ada di dalam saya dapat mengasihi suami saya dapat tunduk pada dia. Ya saudara, jadi kita nanti bisa lihat dalam Efesus, mungkin
tadi pagi Bu Yohan sudah sampaikan, jadi Efesus 5 ayat 22 sampai 28, itu di situ kita bisa baca ada aturan-aturan dikatakan bahwa istri harus tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Kemudian suami itu kepala istri. Juga dikatakan bahwa sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, istri juga harus tunduk pada suami. Dan suami harus mengasihi istri. Nah, jadi itu yang firman Tuhan katakan. Nah, jadi untuk hal itu kita sama-sama harus menerima kasih dari Tuhan. Baru kita dapat menjalankan, kita dapat maksimal untuk mengasihi orang lain. Ya. Nah, saya mau bilang juga bagi saudara yang belum menikah, jangan cari pasangan hanya karena penampilan, hanya karena kaya saja, hanya karena umur. Tapi saudara dan saudara harus mencari pria atau wanita yang punya hubungan dengan Tuhan, yang dapat untuk membangun hubungan dengan Tuhan untuk menerima kasih dari Tuhan, supaya saudara juga dapat dikasihi. Amin. Nah, sulit bagi istri untuk berfungsi dengan baik jika dia tidak menerima kasih. Karena kasih itu bahan bakarnya. Jadi suami yang ingin istri menjadi penolong yang sepadan harus belajar untuk menantikan kasih Tuhan. Supaya waktu dia penuh dengan kasih Tuhan, dia dapat mengasihi istrinya. Seperti di Efesus katakan, seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Amin. Amin ibu-ibu, amin bapak-bapak. Ya, jadi ide Tuhan untuk keluarga yang tadi dikatakan dalam firman beranak cuculah, itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Keintiman yang didasari oleh kasih dan penerimaan selalu akan menghasilkan kebaikan. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, parenting sama dengan kepemimpinan atau leadership. Nah, ini saya tidak panjang. Di dalam keluarga, orang tua seharusnya memimpin anak-anak dengan memberikan didikan yang pertama. Didikan disiplin, itu orang tua yang harus lakukan dalam keluarga untuk anak-anaknya. Yang kedua, orang tua harus jadi teladan. Apa yang kita lakukan, itu yang dilihat anak, itu yang dicontoh anak. Mungkin kita ajarin dia, kita bisa ngomong, tapi apa yang kita lakukan, itu yang dia lihat, yang akan dia tiru. Ya. Jadi kayak ada quotes bilang, action speak louder than words. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi actionmu itu yang akan ditiru. Kemudian yang ketiga, penyediaan. Orang tua menyediakan. Seperti Tuhan, Yehovah Jireh buat kita. Kemudian hal yang keempat adalah perlindungan. Nah kita lihat Amsal 22 ayat 6. Firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amplified Bible katakan begini. Train up a child in the way he should go. Dia ditrain apa? Ke jalan yang mana? In the way he should go. Artinya apa yang harus kita lakukan? Teaching him to seek God wisdom and will for his abilities and talent. Jadi apa yang kita harus train anak kita, harus kita latih, didik anak kita adalah untuk mencari hikmat Tuhan dan kehendak Tuhan. Supaya dia dapat berkembang dalam kemampuan dan talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ya saudara, jadi orang tua harus mendidik anak-anaknya dan menjadi teladan hidup bagi mereka. Dan juga memimpin mereka untuk supaya mereka dapat mengembangkan talenta yang telah Tuhan taruh dalam hidup mereka. Nah, tadi saya katakan bahwa anak panah
pada waktunya akan dilepaskan atau diutus keluar. Ya, tidak ada pahlawan yang dia punya anak panah, kemudian dia cuma taruh sebagai koleksi. Ya, kalau kolektor barang-barang antik mungkin ada. Tapi seorang pahlawan, dia tidak akan jadikan anak panah hanya sebagai koleksi. Sehingga anak-anak panah itu sebelum dilepaskan harus dipersiapkan lebih dulu, harus dididik. Nah, tujuan didikan, tujuan kita mendidik anak-anak adalah supaya mereka menjadi dewasa. Bukan mereka hanya bertumbuh menjadi tua, tapi mereka enggak dewasa. Mereka kita didik supaya menjadi dewasa, supaya menjadi mandiri, supaya mereka dapat pergi dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Amin, saudara? Itu hal yang kedua, parenting. Yang ketiga, yang terakhir, keluarga adalah dasar dari sebuah komunitas. Nah, jika keluarga saudara memiliki nilai-nilai yang benar dan bertumbuh dewasa, maka sangat mudah untuk membangun apapun yang saudara impikan. Kalau keluarga kita dari awalnya sudah ada nilai-nilainya, kita akan mudah, kita mau lakukan apa, kita sepakat, kita tahu tujuan dengan jelas, kita akan mudah untuk mencapai mimpi kita. Jadi tugas kita sebagai orang tua akan lebih mudah jika kita lebih dulu meletakkan dasar yang benar di dalam keluarga kita. Ya. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan, sebab kalau orang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengatur jemaat Allah? Bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi penting bagi kita semua untuk mengatur keluarga kita lebih dulu. Sebelum kita keluar untuk bekerja, sebelum kita keluar untuk melayani. Saudara, pastikan keluargamu, anak-anakmu dididik dengan baik sebelum kita keluar untuk melayani yang lain. Amin. 2 Timotius 2 ayat 20, bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan katakan begini, di dalam rumah yang besar terdapat macam-macam perabot. Ada yang dibuat dari perak atau emas, tetapi ada juga yang dari kayu atau tanah. Ada yang dipakai untuk keperluan istimewa dan ada yang dipakai untuk keperluan biasa. Ya. Jadi ini terjemahkan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebagai anak Tuhan, jika kita terus belajar dari firman Tuhan dan kita mau untuk melakukan dengan setia firman Tuhan yang kita dengar, yang kita belajar, maka kita akan dipakai bukan untuk hal yang biasa, tapi untuk tugas yang istimewa. Saya mau katakan begini saudara, di dalam keluarga tentunya ada waktu-waktu yang indah, ada waktu-waktu yang biasa-biasa saja, dan ada waktu-waktu yang sulit gitu. Nah, di dalam waktu yang biasa-biasa saja, yang mungkin kadang-kadang kita bosan, kita bilang kita menantikan Tuhan, tapi kok keadaannya begini-begini saja, kok anak-anak saya begini-begini saja, padahal saya sudah berdoa buat dia, saya sudah bergumul, berpuasa buat dia, kok hanya begini-begini saja. Jadi waktu kita mau tetap untuk setia, kita tetap percaya pada Tuhan, kita tetap belajar untuk mendidik, mempersiapkan anak-anak kita, maka pada waktunya kita akan ketemu dengan saat-saat yang indah. Amin saudara. Tuhan gak pernah terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Amin. Dan saya mau katakan bahwa kita memiliki keluarga jasmani, tapi juga ada keluarga rohani. Dan gereja adalah keluarga rohani. Di sini kita punya komunitas sel, di mana kita belajar untuk bertumbuh bersama-sama. Jadi di komunitas sel kita bisa saling menasehati, kita saling membangun, kita saling memperhatikan,
kita memberi kasih dan kita menerima kasih. Ya, jadi kita nggak bisa hidup sendirian, bukan hanya keluarga jasmani saja, tapi kita butuh keluarga rohani. Nah, kita lihat Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kalian pun dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu yang terutama. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan karena hidup bersatu dengan Kristus. Kalian juga sedang dibangun bersama orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Amin. Jadi waktu kita dalam komsel, dalam keluarga rohani, kita sedang dibangun untuk bertumbuh bersama-sama dan di situ Allah hadir. Amin. Saya merasakan dengan suami, saudara, waktu kita kena COVID dan ada komsel yang kita nggak mampu waktu itu. Kita karena demam, panas, mau mikir masak atau makan apa sulit gitu. Tapi ada komsel yang tiap hari pagi-pagi saya bangun sudah ada cantolan makanan, kue segala macam di depan pagar. Jadi kami sendiri merasakan bukan hanya itu saja, tapi waktu kita ngalami pergumulan dan sebagainya, ada teman-teman yang berdoa buat kita. Ya, jadi mari saudara yang belum tergabung dalam komsel, mari cari komsel yang saudara nyaman untuk ada di situ dan mari kita bertumbuh bersama-sama dalam keluarga Allah. Nah, saudara tidak bisa bertumbuh sendirian. Tapi saudara perlu dibangun bersama-sama. Dalam keluarga pasti nanti waktu saudara sudah masuk dalam keluarga, pasti akan ada gesekan. Tapi justru dari gesekan itu, saudara akan cari solusi bersama-sama dan saudara akan bertumbuh. Ya, firman Tuhan katakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, amin. Jadi kesimpulannya dari semua yang saya sampaikan, saya mau katakan bahwa keluarga adalah ide yang pertama yang Tuhan bangun, ide dari Tuhan. Nah kita lihat bahwa setelah Tuhan berfirman tadi di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa beranak cucu. Setelah dia katakan beranak cucu, baru dia katakan penuhi bumi dan taklukkan. Sebagai keluarga Allah, jika saudara dan saya, kita dapat hidup rukun, kita bisa menaklukkan apa saja. Ya, kita akan kuat, kita bisa menaklukkan apa saja. Masalah-masalah dalam hidup kita, hal-hal yang memberatkan kita bisa melewati itu, kita bisa menaklukkan itu. Dan kita bisa jadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya keluarga jasmani saja, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan akan pakai kita untuk perkara-perkara yang istimewa seperti yang tadi firman-Nya katakan. Amin saudara. Jadi saya mau dorong kita semua, mari kita belajar, mari kita bertumbuh bersama-sama, mari kita maju bersama-sama dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, saya undang teman-teman POW, bantu saya. Saudara, kita bangkit berdiri. Saya percaya saudara diberkati ya. Tolong tampilkan Lukas 10 ayat 27. Lalu setelah itu saya pengen ngajak kita nyembah Tuhan sama-sama. Lukas 10 ayat 27. Hukum yang terutama, semua tahu ya?
Kita tahu, karena itu saya ingin kita baca lagi. Ya, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara akan temukan ini. Tuhan minta kita mengasihi Dia dengan segenap. Apakah karena dia kurang dikasihi? Atau Tuhan butuh perhatian? Saya percaya Tuhan itu kasih. Dia sumber dari kasih. Sehingga dia nggak pernah kekurangan kasih. Kenapa dia minta kita mengasihi dia dengan segenap? Tetapi untuk yang lain dia bilang, kasihilah sesamamu manusia cukup seperti dirimu sendiri. Saudara, waktu saya renungkan ayat ini, saya hanya dapat satu pengertian. Kenapa dia minta kita perlu mengasihi dia dengan segenap? Saudara, kemampuan kita dalam mengasihi sangat ditentukan dari bagaimana kita belajar mengasihi dia dari waktu ke waktu. Ketika saudara dan saya belajar mengasihi dia, saudara dapat kemampuan untuk mengasihi orang lain. Amin. Masih ingat beberapa waktu ini saya banyak ngomong tentang kita ini garam. Kalau garam kehilangan rasa, itu nggak ada lagi gunanya. Apa yang membuat segala sesuatu yang kita kerjakan punya rasa? Sederhana. Kalau saudara lakukan dengan kasih. Hal kecil untuk pasangan saudara, kalau saudara lakukan dari hati yang mengasihi, itu punya rasa buat saudara dan buat dia. Tapi ketika kita mulai melakukannya sebagai rutinitas dan kita mulai kehilangan rasa, itu yang seringkali membuat pernikahan kita mulai pelan-pelan, mulai renggang. Betul? Apalagi kalau kita udah menikah cukup panjang. Segala sesuatu kita anggap biasa. Tapi hari-hari ini saya ingin nantang saudara. Ayo kita belajar kembali mengasihi dia dengan segenap. Apa yang membuat sesuatu yang biasa saudara lakukan di tempat kerja, di rumah, masak, ngurus anak, apa lagi? Hal-hal rutin. So lakukan itu punya rasa. Ketika saudara melakukannya dengan kasih buat Tuhan. Bahkan kadang-kala orang lain, mungkin pasangan atau siapapun waktu kita lakukan, mereka gak ada respon. Gak penting. Karena kita punya kasih Tuhan, kita ngalami kasih Tuhan. Waktu kita belajar mengasihi dia dengan segenap. Saudara terima kasih itu. Dan kasih itu yang memberi rasa dalam semua hal yang kita lakukan. Amin. Setuju? Masih ingat kasih itu seperti pelumas dalam hubungan? Saya perlu ingatkan kita selalu. Ketika kita mulai gampang iritasi dalam hubungan,
di rumah, orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak adik. Itu tandanya pelumasnya itu mulai kering. Wahyu berkata, kamu telah jatuh sangat dalam. Kenapa? Karena kamu telah kehilangan kasih yang semula. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kenapa dikatakan jatuh sangat dalam? Saudara, nggak ada orang yang pengen berbuat dosa. Apalagi kita udah dalam Tuhan. Selalu dimulainya ketika kita mulai kehilangan kasih yang membuat kita mulai mudah. Hal-hal kecil kita mulai kompromi. Ya, kita sulit untuk mengalah, kita sulit untuk mengalahkan ego kita satu sama lain. Nah, karena itu saya ajak kita semua. Tadi kita baca pengumuman, kita akan puasa 3 hari, ya, mulai malam sampai siang. Dan saya rindu kita semua ambil waktu. Saudara mungkin bilang gini, Pak, kita udah biasa. Tapi mari, saya pengen gini, ambil kesempatan ini dan bilang, Tuhan, aku mau ikut dalam puasa ini. Bukan sekedar untuk skip makan, bukan. Tapi saudara betul-betul bilang, Tuhan, pulihkan kasihku buat Tuhan lebih lagi. Buat aku semakin mengasihi Engkau, Tuhan. Buat aku semakin mengalami Engkau, Tuhan. Amin. Kita nyanyi lagu yang kedua tadi. Nyanyi dengan hati yang tertuju pada Tuhan dan izinkan lagu ini bicara buat saudara. Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dalam dari semua yang ku kenal.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan. Ini kerinduan kami, Bapa. Lebih dalam dari semua Ajar kami yang mengasihi kenal. dengan segenap. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita sembah Dia. Sebab ku rindu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau Jadi satu-satunya. Kami sembah. Kau indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Terima kasih Engkau Tuhan. indah. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau indah. Tuhan. Engkau indah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa kami lebih Kami bersyukur. mengenal Kami dan bersyukur. Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. ya Bapa. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Bahwa Kami bersyukur. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu bahwa Tuhan. kami lebih lagi. Syukur bagimu. Syukur. Terima Dari setiap orang kasih datang buat Bapa. Dia Terima mengasihi. kasih Yesus. Engkau bisa belajar Terima mengasihi Dia kasih Tuhan. dalam semua kegagalan, Yesus. dalam semua kesalahanmu. Syukur Engkau mengenal Dia. bagimu, Tuhan. Engkau mengenal kasih-Nya. Syukur bagimu. Engkau mengenal pribadinya. Bukan hanya saat engkau ditolong, saat engkau diberkati. Engkau mengenal Dia dalam semua hal. Kasih Tuhan. Engkau baik. Yesus, Engkau baik. sembah Engkau Dia. sangat Dia layak. baik. Dia mulia. Engkau Dia ajaib. baik. Haleluya. Kami serahkan. Haleluya. Sebab Engkau layak. Yesus Tuhan. Haleluya. Seperti Engkau. Engkau layak. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Inilah nyanyian syukur kami, Engkau ajaib. Syukur bagimu Tuhan. sebab Syukur Engkau bagimu yang kami Tuhan. perlu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, Haleluya. kami mau mengerti pikiran Tuhan, mengerti hatimu. Jesus. Yesus, Ku ingin mengenalmu Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada
Angkat kedua tangan, terima berkat Tuhan. Kami pulang dari tempat ini. Kami pulang dengan kerinduan yang semakin besar untuk belajar mengasihi Engkau lebih lagi. Dan kami juga belajar untuk mengasihi orang lain, termasuk pasangan, orang tua, dan anak-anak kami. Tuhan, aku berdoa hari-hari ini Engkau terus pulihkan kami Tuhan, bahwa kami semakin tenggelam di dalam kasih-Mu, mengalami Engkau lebih lagi secara pribadi. Kiranya turun atas setiap kami anugerah yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Yesus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. Duduk sebentar, hanya 5 menit. Saudara, tadi kita sempat ada pengumuman, kita mau kumpulkan baju-baju yang layak pakai. Saya percaya mungkin saudara punya baju-baju yang sudah lama saudara nggak pakai lagi. Dan kalau memang saudara udah nggak pakai lagi, ada orang lain yang bisa menggunakannya. Jadi mereka juga Natalan, mungkin mereka juga bingung. Ya, saudara bisa bawa nanti seperti pengumuman, bawa aja ke gereja ya setiap jam kerja. Sekali lagi yang layak pakai. Artinya begini, kalau saudara udah nggak mau pakai lah, maksudnya gini, saudara sendiri bahasanya apa ya? Kenapa saya perlu ngomong ini? Karena yang ketika kami kumpulkan dibilang baju yang layak pakai, kadangkala yang datang yang dikumpulkan itu baju yang udah robek, ada yang warnanya udah pudar dan sebagainya. So menurut saya kalau saudara sendiri sudah dalam tanda kutip saudara nggak mau pakai karena memang udah robek atau udah betul-betul nggak layak, jangan saudara kasih. Dan saya sangat berharap kita bisa mengerti hal ini. Amin. Ya. Jadi nanti saudara bawa akan disortir di gereja di sini. Nanti yang dilihat yang memang nggak layak itu akan dikembalikan ke saudara. Ya. Karena beberapa waktu yang lalu kami terima ada begitu banyak, ada beberapa yang memang sudah nggak layak, saudara. Nah, saya berharap teman-teman, Bapak Ibu sudah mensortirnya di rumah sebelum dibawa di tempat ini. Oke, itu saja. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.